Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembahasan materi mengenai uh, pengembangan game, ya, mata kuliah pemrograman dan pengembangan game. Materi kali ini kita akan berkenalan dengan menu-menu di Godot. Setelah sebelumnya di minggu lalu kemarin kita membahas mengenai kenapa menggunakan game engine Godot. Ya, silahkan dipelajari slide di sini. Saya akan memberikan materi secara garis besar, nanti akan dilanjutkan dengan prakteknya. Di Google Classroom juga sudah saya sertakan juga file bantu, ya, file-file bantu untuk memudahkan kita untuk belajar Godot Game Engine ini secara sederhana. Baik, sebagai awalan kita pelajari dulu menu-menunya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di Godot kita mengenal istilah node dan scene, ya. Node ini merupakan bangunan dasar di dalam game. Nah, macam-macam ini isinya, ya. Node ini ada suara, kamera, objek, dan lain-lain. Jadi objek-objek yang terkait dengan game itu disebut node, ya. Nah, atribut node ini seperti halnya berorientasi objek, ya, objek. Jadi ini memiliki atribut nama, kemudian ada properti juga, propertinya nanti bisa diedit, ya. Kemudian ada juga callback, kemudian ada fungsi dan juga bisa ditambahkan child dari node tersebut. Nah, ini penampakan dari scene, ya. Scene ini terdiri dari beberapa node. Ini ada contohnya player. Player ini objeknya merupakan collision shape, kemudian bentuknya main queen, kemudian bisa bergerak, ya. Ini move, ya. Bergeraknya bisa berlari, di udara atau diam. Kemudian di sini ini juga ada kamera, ya. Nah, ini kamera. Nah, ini yang disebut node, dan kumpulan dari node-node ini disebut disatukan dalam bentuk scene. Nah, kita mulai dari membuat adegan atau scene baru, ya, sebagai awalan. Silakan dipraktekkan. Nanti juga akan saya praktekkan juga. Yang pertama, Anda buka Godot, ya, Godot Engine, maka akan keluar tampilan seperti ini, ya. Di sini ada new project, bawahnya ada import, kemudian di sini ada rename dan seterusnya. Kita klik new project, ya, new project. Nah, ini tampilan umumnya seperti ini, ya, tampilan utamanya, ya, atau main view-nya. Ini yang masih kosong. Di sini ada 2D, 3D, script, dan asset library. Ini tampilan 3D, ya, nah, karena ada sumbu aksisnya X, Y, dan Z, ya. Kemudian di sisi sebelah kiri ada scene, ya. Nah, scene ini ada 2D scene, ada 3D scene, user interface, dan lain-lain. Gitu. Ini tampilannya seperti ini. Ya, kemudian kita di awal ini akan berlatih menggunakan 2D scene atau 2 dimensi scene untuk membuat tampilan 2D. Nah, ini bisa diklik di sini atau diklik di sini. Yang user interface ini fungsinya untuk control node, ya. Kemudian other node ini untuk menampilkan yang lain juga, begitu. Tergantung kita nanti milihnya apa. Tetapi untuk project pertama kita, Anda klik yang 2D ini, ya. 2D ini akan memunculkan tampilan nanti yang lebih sederhana, ya, yang flat, ya. Ya, kemudian kita sudah memilih 2D, klik di sini ada tambah ini, ya. Nah, ini tambah scene, ini scene untuk menambahkan node baru. Klik, maka akan muncul tampilan create new node, ya. Silakan Anda ketikkan label. Label ini node yang ada di sini, ya. Jadi ini banyak ininya, banyak jenisnya. Ada label, ada rigid body, ada physical, dan sebagainya.
Nah, untuk sementara karena kita ingin menampilkan tulisan ya, tulisan saja seperti halnya kalau kita belajar pemrograman itu, maka biasanya kan kita menguji IDE-nya ya, dengan menggunakan apa? Hello World. Nah, kita mencoba menampilkan tulisan di game engine ini ya, sama prinsipnya. Setelah itu kita isikan label, maka di sini akan keluar list label. Kemudian di sini, nah ini ada keterangannya ini. Label itu apa sih? Oh, label itu menampilkan teks yang di dalam segi 4 ya. Kemudian kita klik create. Nah, klik create, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Label ya. Nah, ini label ya. Kemudian kita ingin mengganti atau memberi caption, memberi apa ya, teksnya pada label ya. Maka kita berpindah ke sisi sebelah kanan. Di sini ada tampilan inspektor dan node. Nah, kita klik yang di label, otomatis di sini sudah ada labelnya. Pilih teks ya, karena ini memang plain teks ya, menampilkan teks. Kita ketikkan Hello Game. Nah, terserah, Hello World juga boleh. Tulisan saya mau belajar game juga boleh ya. Kemudian, nah di sini sudah muncul. Kemudian Anda lihat menu-menu yang ada di atas di sini, ya, di slide berikutnya. Nah, di sini ada klik, ada kursor, ada drag. Ini drag ya. Jadi kalau Anda klik di sini, maka Anda bisa menggeser-geser label tadi, ya, objek label tadi atau not objek tadi di sini. Kemudian yang ini rotasi, rotate. Ya, yang ini skala. Skala ini bisa diperbesar, berkecil gitu. Kemudian di sini ada tombol play. Nah, itu di mana sih? Nah, di sini ya. Di ujung kanan atas, di sini ada tombol play. Anda juga bisa menggunakan F8 ya. Oh, maaf, F6 ya. F6 untuk menjalankan note atau scene yang sudah Anda buat. Ya. Tapi sebelumnya tentu harus Anda simpan dulu ya. Nanti ada tampilan, silakan diberi nama untuk menyimpan. Gitu. Silakan di-save, kasih nama filenya apa, terus baru dijalankan. Setelah itu, ketika dijalankan seperti ini. Hello Game. Gitu ya. Nah, ini tampilannya di sini. Kalau saya taruh di tampilan di sini, ini karena tampilan yang ada di sini sudah saya geser ya, tampilannya di tengah. Tapi kalau yang di ini, ya, yang masih default ini, kalau di F6 kan atau di play kan, maka dia akan terletak di sini. Nah, makanya Anda coba-coba saja, nanti digeser-geser supaya tahu ya posisinya itu setelah dijalankan. Dia nongkrong di mana. Ya, itu ya, saya kira itu. Untuk sementara itu dulu, mari kita praktek mengenai yang Hello Game tadi. Baik, untuk selanjutnya, kita coba untuk membuat suatu instan dari scene yang sudah kita buat, tetapi scene-nya dalam bentuk yang bukan teks ya. Kalau tadi kan berupa label, sekarang berupa objek. Saya akan share dulu materi di PowerPoint ya. Ini PowerPoint itu tujuannya untuk memberikan gambaran ya, supaya untuk memudahkan kita untuk praktek. Nah, ini yang tadi Hello Game sudah. Membuat objek atau instan. Kita membuat objek bola yang bisa turun dan memantul ketika terkena halangan. Nah, ini kalau di Blender, prinsipnya juga sama ya. Ada yang namanya material, kemudian ada objek bola. Ya. Bola itu diberi suatu sifat atau properti seperti halnya membal begitu ya, physical, ya, diberi sifat physical. Kemudian ada juga sifat yang rigid ya, macam-macam ya.
Intinya ada sifat fisikal gitu ya. Fisikal itu artinya yang terkait dengan fisik. Entah itu benturan atau collision, entah itu bouncing ya. Bouncing itu membal, entah itu dalam bentuk air ya, dalam bentuk aliran air. Nah, itu biasanya di program-program 3D game engine juga menyediakan fungsi tersebut. Nah, gimana caranya? Sama dengan yang tadi ya, membuat scene baru, ya, kemudian tambahkan node baru untuk bola, ya, karena kita ingin membuat objek tersebut berupa bola. Node ini merupakan bagian dari rigid body 2D ya. Nah, nanti minggu depan kita belajar rigid body 3D. Nah, jadi bolanya bentuknya 3 dimensi. Tapi kalau yang ini sementara masih ke 2 dimensi ya. Seperti game Zuma lah ya, kira-kira Zuma 2 dimensi itu. Ya, node-nya bagian dari rigid 2D. Nanti scene-nya ada ganti menjadi bola. Pada scene bola tadi ya, diberi suatu properti atau sifat ya, sprite dan collision shape 2D. Nah, child node ini atau ini ya, sprite dan collision shape 2D menyebabkan bola yang terbentuk memiliki sifat jatuh memantul. Nah, sesuai dengan coding yang kita buat. Nah, sebetulnya codingnya nanti bukan untuk membuat dia memantul apa tidak, tapi untuk menambahkan ya. Misalnya diklik, kita klik jadi bertambah gitu. Nah, sama dengan yang di awal tadi, kita buat new scene ya. Kita pilih other node, kemudian muncul tampilan create new scene, kemudian Anda tambahkan rigid body ya, rigid body ini rigid body 2D. Setelah itu create. Nah, di sini ada keterangannya, a body that control, intinya bisa dikontrol. Kemudian, nah, terbentuklah ini. Kemudian objek rigid body tadi ada ganti menjadi bola ya. Oh, bukan diganti, di rename ya, di rename menjadi bola. Terus untuk menambahkan sifat yang sprite dan collision shape ini, caranya add chill node di sini atau Ctrl A, Anda klik di bola, kemudian klik kanan add chill node, maka akan muncul tampilan ini. Ketikkan saja sprite, setelah itu dia akan muncul otomatis sprite. Begitu juga ya collision shape 2D. Nah, di sini akan muncul collision shape 2D. Sehingga nanti akan terbentuk ini ya, bola, sprite dan collision shape 2D. Collision ini artinya tabrakan ya, benturan gitu ya. Jadi objek ini nanti ada animasi bergeraknya, kemudian juga ada efek benturannya. Nah, efek benturannya di mana ini? Nah, nanti ada ya. Kita lihat. Nah, itu ya. Nah, karena bola yang kita perlukan itu tidak cuma satu, maka ini bisa kita copy atau kita duplikat. Ya. Nah, yang disebut instan. Jadi sama persis, artinya sama itu ya bola yang Anda copy, nanti dia juga mengandung sprite dan collision shape. Nanti duplikatnya ada tambahan bola 1, bola 2, dan bola 3, dan seterusnya sebanyak Anda menduplikasinya. Nah, kemudian silakan nanti di-download yang ini ya. File latihan namanya instant zip ya. Bisa diklik di sini. Nanti itu dijadikan sebagai latihan Anda. Karena Anda sudah bisa sudah tahu prinsip pembuatan teksnya, kemudian sudah tahu prinsip pembuatan objek-objeknya ya. Nah, tinggal nanti diikuti dengan proyek yang sudah jadi ini. Ini proyek sederhana, mudah diikuti. Oke, kita praktekkan ya. Mana stop saya? Oh, ini. Baik, kita mulai dari awal lagi. New scene aja ya. New scene.
apa tadi? Rigid, ya. Rigid body 2D ya. Di 2D, kita klik, nah muncul ya. Kemudian klik kita rename, kita ganti bal misalnya ya, atau bola ya, sesuai dengan contoh boleh. Bola tadi kan punya yang lain ya, sprite ya. Sprite. Nah, sprite. Kemudian tambahkan lagi apa tadi? Collision shape 2D. Klik kanan, add child node, collision shape 2D. Note the present collision shape data in 2D space. Jadi note yang merepresentasikan apa ya, tubrukan ya, apa pokoknya hantaman gitulah, tabrakan data dalam ruang 2D. Nah, di sini kita sudah memiliki bola. Ya, masih kosong karena setnya belum ditambahkan ya. Ya, baik. Sekarang kita akan mengimport dari file instan yang sudah kita download tadi ya. Saya akan share kode tadi. Salah. Share. Mana tadi kode tuh ini ya. Nah. Sin. Kita mulai dari awal lagi ya. Impor aja, impornya mana ya? Oke. Ya, kita akan coba mengimpor program yang kita download tadi ya, dari instan zip. Saya besarkan. Oh, tadi sudah praktek juga ini ya, instan impor di sini. Kemudian terus saya taruh di mana tadi? Stop. Instancing ini sudah saya zip ya. Kemudian open, import and edit. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini ya, kira-kira ini sudah dibuatkan ya. Ini nanti Anda bagaimana cara buatnya. Nah, ini Anda bisa meniru ya. Ini namanya static body ya. Static body taunya dari mana ya? Dari sini. Ini ada namanya ya, static body. Jadi ini biar kita cepat belajar aja pakai contoh ya. Belajarnya pakai contoh. Kemudian kita mulai dari main dulu. Main. Ini static body. Anda bisa nambahkan, bisa membesarkan ya, atau menskalakan lah ya pokoknya. Bisa digeser-geser. Isinya apa sih? Sprite. Oh, sprite tadi ya. Sudah tahu cara pembuatannya ya. Nah, ini tekstur. Ini juga ada
bisa kita tambahkan. Kemudian ada collision shape 2D. Wall-nya ada sekitar 8 ya. Ada 8. Kemudian untuk menambahkan bola gimana? Nah, tadi kita kan sudah punya bola dan kita sudah membuat ini, apa ini? Tampilan dinding, apa ini? Dinding ya, wall ya. Nah, kita sebut saja batasan gitu. Sekarang kita ingin memasukkan bolanya. Oh, masih. Oh, iya udah. Caranya dengan mengklik bagian ini ya. Ini apa ini? Instant Child Scene. Nah, misalnya dulu klik. Nah, di sini ada bola. Kita sudah masuk di main, kita tambahkan di ball. Salah. Ctrl Z. Ini ball. Nah, ini ya, ini bolanya. Ini bola ini mengandung komponen yang, nah ini ya sama ya, seperti collision shape. Nah, jadi kita punya 2 scene, bola dan bola dan ini dinding ya. Nah, cara memasukkan scene bola ke dalam scene utama ya caranya dengan ini, diklik ini, instant child scene, create inherit scene if no root node exists. Nah, sekarang kita jalankan. Oh, kelihatan nggak? Oh, sebentar, nggak kelihatan kayaknya, harus di share screen ya. Sebentar. Screen karena new window ya, kalau sedang menjalankan itu. Nah ini dia. Oke, kita close. Kita geser ke kanan. Ini kalau kita jalankan ya nggak jatuh ke dindingnya ya. Nah, karena di pinggir sana. Iya. Oke, kita geser. Kita geser sini biar jatuh gitu ya. Kita jalankan. Nah itu efek bouncing, kemudian efek ke bawah itu ada propertinya yaitu gravitasi, kemudian ada bouncing dan sebagainya. Kemudian kita mau menambahkan bolanya cuma 1, kita tambahkan duplikat atau Ctrl D boleh ya, duplikat. Kita beri berapa? 5 ya, duplikat. Jalankan. Nah, begitu ya. Itu karena dari 1 titik tadi, duplikatnya tumpuk-tumpuk. Sekarang kita geser ya. Ya kan, jadi 1 ini. Sekarang kita geser. 1 lah ya. Ya. Nah, kita jalankan. Nah, ini game yang terbentuk. Nah, silakan dipelajari cara kerjanya. Ini
untuk membuat apa ini wool-nya juga ya. Nah, kemudian untuk script, nah ini yang digunakan untuk script. Jadi jika ada klik ya, jika ada event ini, event listener atau event ini ya sesuatu yang untuk men-trigger, ini diklik, kemudian ada bola baru ya, instan bola baru, new ball, instan ball ya, karena di sini namanya ball ya, bola ya. Posisinya tergantung dari posisi mouse yang melakukan klik ini ya. Kemudian akan ditambahkan bola baru. Nah, ini kalau kita ingin menambahkan coding programnya. Sekarang kita sudah kita tambahkan, kita klik untuk kita jalankan. Nah, kita tadi ada tambahan 5 ya, kita sudah menambahkan 5. Sekarang kita klik di sini. 1 klik, 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 klik. Jadi dimanapun mouse-nya mengklik, maka dia akan memunculkan instan atau bola baru tadi yang memiliki karakteristik yang sama dengan bola yang lain ya. Nah, kira-kira begitu cara pembuatannya. Sebagai latihan, silahkan dibuat game tadi yang sama, mirip ya, tapi mungkin dengan berbagai variasi. Misalnya wall-nya bentuknya agak tidak seperti yang sama dengan tadi ya, atau bolanya dibuat bola berwarna merah dan sebagainya. Seperti itu. Ya, saya kira itu dulu pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.